Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat album tujuku. Jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya akan menceritakan sejarah celana jeans Levi's dan siapa penemunya. Lahir dengan nama asli Lob Strauss di Bethlehem, Jerman pada tanggal 26 Februari 1829. Ayahnya bernama Hirsch Strauss dan ibunya bernama Rebecca Strauss. Dari pernikahan, Hirsch dan Rebecca punya dua anak, salah satunya yaitu Levi. Sementara Hirsch memiliki 5 anak dari pernikahan pertamanya dengan Mette Baumann Strauss yang meninggal pada tahun 1822. Tinggal di Bavaria, Jerman, keluarga Strauss mengalami kesusahan perekonomian dan bahkan mereka harus membayar pajak khusus. Ketika berusia 16 tahun, Levi kehilangan ayahnya yang menderita penyakit tuberkulosis. 2 tahun kemudian, Levi dan ibunya beserta 2 saudara perempuannya memutuskan pergi ke negara Amerika Serikat. Kemudian keluarga itu akhirnya bisa bersatu kembali dengan 2 kakak laki-lakinya, Jonas dan Louis, di kota New York, Amerika Serikat. Di sana, Jonas dan Louis mendirikan usaha barang kering bernama J. Strauss Brothers and Company dan dia bekerja untuk keluarganya. Usahanya berfokus pada penjualan pakaian, selimut, sisir, dompet, sapu tangan, dan kain yang didapatkan dari kakaknya. Bisnisnya tumbuh subur sehingga dia menjadi tokoh terkenal di kota tersebut. Strauss menyokong kegiatan budaya di San Francisco, Amerika, dan juga menyumbangkan uangnya ke beberapa kegiatan amal, termasuk pendanaan khusus anak yatim piatu. Salah satu pelanggannya juga menjadi sahabatnya Levi, yakni Jacob W. Davis, seorang penjahit di Nevada, Amerika Serikat, meminta bantuannya. Davis selama ini membeli kain dari Strauss untuk usahanya sendiri dan mengembangkan formula khusus agar dapat membuat celana yang tahan lama. Melalui surat, Davis mengungkapkan bahwa bahan dak dan denim mampu menghasilkan produk celana yang berkualitas. Agar celana lebih kuat, paku keling tembaga disematkan pada kantong dan lapisan luar depan sehingga celana menjadi kuat dan tak mudah sobek. Davis ingin mematenkan gagasan dan ide brilian tersebut karena dia takut seseorang akan mencuri ide tersebut. Namun, dia tak memiliki cukup uang untuk mengajukan permohonan paten yang berkisar $68 US. Dia meminta Strauss untuk menjadi mitra bisnisnya dan untuk membagi biaya produksinya. Strauss setuju. Pada tanggal 20 Mei 1873, keluarlah hak paten Amerika Serikat nomor 139121 diberikan atas nama Jacob W. Davis dan Levi Strauss and Company. Pada tanggal itulah kelahiran celana blue jean Levi's. Kata zin atau zen berasal dari para nelayan di Genoa, Italia. Mereka menggunakan bahan pakaian tersebut untuk melaut
mereka menyebutnya dengan istilah gens dan kemudian melebar ke Prancis. Lidah orang Prancis menyebut celana ini dengan sebutan bleu de jeans yang berarti biru quinoa, atau lazim mereka sebut dengan blue jeans atau blue jean karena warna celana ini berwarna biru laut. Mereka membuat celana dari bahan kanvas berat, kemudian menggantinya dengan bahan denim yang kemudian diwarnai biru untuk menutupi dari noda. Produksi dimulai oleh penjahit dari rumah mereka, Levi Strauss, menggunakan ruangan pabrik miliknya di Market Street, dan dari sinilah produksi bergerak dan mulai bergerak. Produk utama sebenarnya adalah untuk memenuhi kebutuhan para pekerja tambang akan bahan celana yang lebih kuat dan tak mudah kotor. Pada saat itu, masyarakat California, Amerika Serikat sedang mengalami demam emas yang sering disebut pekerja tambang sebagai gold rush. Maka Levi memusatkan pemasarannya di San Francisco karena jeans yang mereka buat dirasa kuat dan cocok untuk pekerja tambang emas. Nah guys, kenapa Levi's memiliki kantong kecil di atas kantong celana bagian depan? Betul guys, karena celana ini diperuntukkan bagi para penambang emas dan dirancang khusus untuk menyimpan butiran-butiran emas yang berukuran kecil. Nah guys, mungkin karena si mandor pun tidak akan melihat atau mengetahui bahwa pekerja-pekerjanya menyimpan butiran emas di saku celananya. Hehehe. Pada tahun 1875, Levi's memperluas bisnisnya dengan membeli Mission and Pacific Woolen Mills. Jeans yang laku keras menjadikannya seorang miliarder. Dia juga anggota istimewa dan bendahara Dewan Perdagangan San Francisco dan direktur Nevada Bank, Liverpool, London, dan Global Insurance Company, dan San Francisco Gas and Electric Company. Jeans yang pertama dibuat itu belum memiliki nomor seri guys, hanya disebut XX. Kekuatannya membuat Levi berani menggunakan simbol celana jeans yang ditarik 2 ekor kuda, namun tidak robek. Logo Levi's tersebut mulai dipakai pada tahun 1886 dan masih ditemukan pada setiap celana Levi's hingga hari ini guys. Baru pada tahun 1890, celana yang dikenal sebagai XX itu diberi seri 501 dan menjadi seri paling populer di dunia. Beberapa hal yang membuat Levi's menjadi koleksi. Yang pertama, modelnya klasik. Semakin pudar warnanya, semakin menambah keunikan celana Levi's tersebut. Yang kedua, kuat dan tahan lama. Noda biasanya akan mudah menghilang hanya dengan dicuci sebentar. Yang ketiga, shrink to live. Pakaian yang menyusut biasanya dianggap cacat, tetapi tidak untuk Levi's. Bahan yang menyusut justru dianggap penemuan yang menjadi ciri khas celana Levi's tersebut. Pada usia memasuki 73 tahun, tepatnya pada tanggal 26 September 1902, Levi Strauss meninggal dunia di rumahnya di San Francisco, Amerika Serikat.
Kekayaan miliknya berjumlah hampir 6 juta dolar US. Sebagian besar diserahkan kepada 4 keponakannya dan anggota keluarga lainnya. Setelah kematiannya, keponakannya Jacob Steen mengambil alih sebagai presiden perusahaan. Produk itu terus berkembang ke seluruh dunia hingga kini.